Halo teman-teman, selamat datang di channel yang selalu kasih kamu wawasan baru buat ngembangin diri dan karir kamu. Kali ini kita bakal bahas topik yang relate banget buat kamu yang mungkin lagi kesulitan cari kerja atau pengen naik level dalam karir, jaringan orang dalam. Kamu pasti sering dengar deh, kalau nggak punya orang dalam susah banget dapat kerja. Atau bahkan ada yang bilang harus bayar biar dapat kerjaan. Tapi bagaimana kalau saya bilang, kamu bisa bangun koneksi orang dalam tanpa harus keluar uang? Ya, itu bisa banget. Di video ini, saya akan kasih tahu kamu strategi konkret gimana caranya membangun jaringan orang dalam tanpa modal, tanpa uang, tapi tetap beretika. Simak sampai habis karena ini bisa menjadi titik balik buat kalian. Kita mulai dengan mengakui dulu ya, bahwa kekuatan orang dalam memang nyata. Banyak perusahaan lebih suka merekrut kandidat yang sudah direkomendasikan oleh orang dalam daripada mereka yang hanya mengirimkan CV tanpa referensi. Kenapa begitu? Karena perspektif perusahaan, kandidat yang direkomendasikan biasanya sudah terjamin. Mereka tahu seseorang sudah memberikan cap kepercayaan pada kandidat tersebut. Tapi, seringkali ini yang bikin orang berpikir kalau kita harus punya kerabat di dalam perusahaan, atau bahkan harus nyogok buat bisa masuk. Padahal, anggapan ini nggak sepenuhnya benar. Orang dalam nggak harus saudara atau teman dekat. Ini soal reputasi dan kepercayaan yang bisa kamu bangun. Koneksi orang dalam bisa siapa saja yang pernah merasakan dampak dari kompetensi kamu, atau bahkan sekedar tahu tentang kemampuan kamu lewat apa yang kamu tunjukkan di dunia profesional maupun media sosial. Yang perlu kamu lakukan adalah menciptakan jaringan yang luas dan aktif. Ini bisa dilakukan tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Jadi, bagaimana cara membangun jaringan orang dalam tanpa uang? Pertama-tama, perkuat personal branding kamu. Di era digital seperti sekarang, personal branding adalah kunci untuk membuka banyak pintu. Personal branding adalah bagaimana kamu mempresentasikan diri kamu ke dunia, baik online maupun offline. Ini mencakup bagaimana kamu memposisikan diri kamu di media sosial, cara kamu berbicara tentang kompetensi kamu, bahkan cara kamu menulis email sampai berbicara dalam sebuah rapat. Langkah pertama adalah menggunakan platform seperti LinkedIn secara maksimal. Di LinkedIn, kamu bisa membangun profil yang nggak hanya sekedar CV online, tapi juga etalase untuk menunjukkan karya, pencapaian, dan nilai yang kamu bawa. Tulis artikel, bagikan insight tentang bidang kamu, atau aktif di diskusi yang berhubungan dengan minat profesional kamu. Semakin kamu sering muncul dan memberikan value lewat konten yang relevan, semakin besar peluang orang-orang di industri yang sama mulai memperhatikan kamu. Bahkan, tanpa kamu sadari, kamu sudah memposisikan diri sebagai seseorang yang bisa dipercaya di bidang tersebut. Selain itu, gunakan media sosial lainnya seperti Instagram atau Twitter untuk menunjukkan sisi profesional kamu. Misalnya, kamu bisa membagikan proyek-proyek yang pernah kamu kerjakan, pengalaman yang kamu pelajari, atau bahkan tantangan yang sedang kamu hadapi. Ingat, semakin sering kamu tampil dan berbagi, semakin banyak orang yang akan tahu siapa kamu dan apa yang bisa kamu tawarkan. Nggak cuma di dunia online, networking offline juga penting banget. Salah satu cara terbaik untuk membangun koneksi tanpa uang adalah dengan aktif di berbagai organisasi atau komunitas. Misalnya, ikut serta dalam kegiatan sosial, organisasi profesi, atau bergabung di acara-acara yang relevan dengan karir kamu. Ketika kamu terlibat aktif di organisasi, kamu bakal ketemu dengan banyak orang baru yang mungkin satu visi dan satu minat dengan kamu. Dan yang terpenting, kamu mulai dikenal sebagai seseorang yang kompeten dan berkontribusi. Ini adalah cara alami untuk membangun jaringan tanpa harus mengeluarkan uang. Bahkan kamu bisa memanfaatkan acara-acara gratis seperti webinar, seminar, atau workshop untuk memperluas jaringan. Setelah acara selesai, jangan ragu untuk memperkenalkan diri, baik secara langsung maupun melalui media sosial kepada pembicara atau peserta lain. Ajak mereka ngobrol, tunjukkan ketertarikan kamu pada topik yang dibahas. Dengan cara ini, kamu nggak cuma akan belajar hal baru, tapi juga memperluas koneksi secara langsung. Ada satu hal yang sering dilupakan, padahal ini super penting. Bantu orang lain sebanyak mungkin. Hal ini nggak cuma bikin kamu lebih terlihat, tapi juga membantu kamu membangun reputasi sebagai seseorang yang siap memberi value tanpa pamrih. Prinsipnya, ketika kamu membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka, kamu sedang menunjukkan keahlian dan kompetensi kamu. Orang yang terbantu bakal ingat hal itu, dan mereka bisa jadi pintu buat kamu menuju kesempatan baru. Bantu nggak harus dalam skala besar. Misalnya, kamu bisa memberikan masukan atau saran ke teman-teman yang sedang kesulitan mengerjakan sesuatu di bidang yang kamu kuasai.
Atau kamu bisa ikut aktif di forum online dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keahlian kamu. Hal-hal sederhana ini bisa bikin orang mulai mengenal kamu sebagai problem solver, dan dari sanalah koneksi-koneksi baru mulai terbentuk. Jadi, prinsipnya adalah semakin sering kamu memberikan bantuan dan kontribusi, semakin besar kemungkinan orang akan memperhatikan kamu. Di dunia kerja, reputasi itu sangat penting. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan dan mampu membantu, orang akan merekomendasikan kamu dengan sendirinya. Nah, balik lagi ke media sosial. Sekarang ini media sosial nggak cuma tempat buat nge-share foto atau video lucu. Media sosial adalah alat yang sangat kuat buat membangun reputasi profesional kamu. Coba pikirkan, media sosial sebagai portofolio digital kamu. Setiap kali kamu nge-share sesuatu yang berhubungan dengan bidang kamu secara nggak langsung mengkomunikasikan siapa kamu dan apa yang kamu bisa. Sebagai contoh, kalau kamu seorang desainer, coba sering-seringlah membagikan hasil desain kamu di Instagram. Kalau kamu seorang penulis, mulailah menulis blog atau artikel singkat di Twitter dan LinkedIn. Ini semua adalah cara-cara gratis yang bisa membantu orang lain melihat kompetensi kamu. Dan ingat, konten yang kamu bagikan harus valuable dan relevan, sehingga orang yang melihatnya merasa mendapatkan manfaat. Dari sana, kamu bisa mulai dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang kamu. Media sosial itu diibaratkan panggung terbuka, tinggal bagaimana kamu memanfaatkannya. Kalau kamu sudah mulai membangun koneksi, langkah selanjutnya adalah menjalin dan memperkuat koneksi tersebut. Koneksi bukan sekedar tentang mengenal banyak orang, tapi juga tentang bagaimana menjaga hubungan dengan mereka. Caranya, tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli. Jangan ragu untuk menghubungi orang yang pernah kamu temui dan menawarkan bantuan ketika mereka membutuhkan. Kadang, kamu juga bisa mengirim pesan sederhana untuk sekedar menanyakan kabar atau memberikan ucapan selamat atas pencapaian mereka. Ini adalah cara kecil tapi sangat efektif untuk menjaga koneksi agar kamu tetap hidup. Jangan sampai hubungan kamu dengan orang lain hanya terjadi sekali dan hilang begitu saja. Konsistensi dan kesabaran dalam menjaga hubungan adalah kunci untuk memperkuat jaringan profesional kamu. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Membangun jaringan orang dalam itu penting, tapi kamu nggak butuh uang untuk melakukannya. Yang kamu butuhkan adalah reputasi yang baik, kemauan untuk membantu orang lain, dan konsisten dalam membangun personal branding. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti aktif di media sosial, ikut serta dalam komunitas, dan bantu orang lain tanpa pamrih. Ingat, orang akan merekomendasikan kamu bukan karena kamu bayar mereka, tapi karena mereka percaya pada kompetensi dan integritas kamu. Jadi, mulai sekarang, bangun jaringan dengan niat yang baik dan kesempatan akan datang tanpa perlu kamu kejar. Koneksi yang kuat adalah investasi jangka panjang yang akan membuka banyak pintu di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka perspektif baru tentang gimana membangun jaringan tanpa uang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.